Praktikum IPA di SD, pencemaran lingkungan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dimadi Yunisanti Lestari, NIM 8598449. Saya dari UPBJJ Denpasar. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Tujuan percobaan mengamati pengaruh deterjen terhadap kacang hijau. Landasan teori, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan pangan, pemukiman, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan lainnya. Namun, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia telah memiliki manfaat yang tidak sedikit. Adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan. Pertama, saya sudah menyiapkan gelas yang sudah berisikan label. Gelas pertama sudah berisikan 100%, gelas kedua berisikan label 50%, gelas ketiga berisikan 25%, gelas keempat berisikan label 12,50%, gelas keempat berisikan label 6,25%, gelas ke-6 berisikan 3,10%, dan yang terakhir ada air kontrol, yaitu air PDAM. Selanjutnya ada tisu, ada biji kacang hijau, air secukupnya, sendok, kertas dan karet untuk menutup gelasnya ini nanti, dan yang terakhir ada deterjen. Prosedur percobaan. Pertama, beri label 100% pada gelas 1, 50% gelas kedua, 25% gelas 3, 12,50% gelas 4, 6,25% gelas kelima, 3,10 gelas ke-6, dan label kontrol. Yang kedua, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas, buanglah kacang yang mengapung. Yang ketiga, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol air PDAM. Lalu simpan cairan dengan gelas, berikan label. Yang terakhir, ambil 10 butir, lalu rendam dalam larutan 1 10 butir, dalam larutan 2 10 butir, dalam larutan 3 10 butir, dalam larutan 4 10 butir, dalam larutan 5 10 butir, dalam larutan 6 10 butir, dan 10 butir dalam larutan kontrol. Prosedur percobaan selanjutnya, sediakan 6 buah gelas lain, beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing diberi tisu. Selanjutnya, aturan kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Habis itu, isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau dengan larutan berlabel sama. Selanjutnya, tutup ke-7 gelas dengan kertas-kertas sehingga tidak ada cahaya masuk. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Ukur panjang akar dengan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh akar dianggap memiliki panjang akar 10 mm. Yang terakhir, buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kecambah,
berkonsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam. Pembahasan pencemaran lingkungan menimbulkan banyak kerugian bagi manusia serta lingkungan. Ada 4 tahap pencemaran antara lain. 1. Pencemaran tidak menimbulkan kerugian, dilihat dari kadar dan waktu. Pencemaran yang mulai menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem. 3. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal. Dan yang terakhir, nomor 4, pencemaran yang menimbulkan kematian dari kadar yang tinggi. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecambah pada akar konsentrasi tertentu atau rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan. Sekian praktikum dari saya, terima kasih.